tadi udah ada pertanyaan dari Arohim. Gimana tuh kalau istrinya yang kerja, suaminya yang jaga anak di rumah? Baik, Masya Allah. Siapa Pertanyaannya bagus banget. Ini mewakili mungkin ada bapak-bapak rumah tangga yang lagi nonton juga. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi Ustazah Nada udah katakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi istrinya, bagi keluarganya. Jadi tetap suami itu berkewajiban memberikan sandang, pangan, dan papan, memberikan kendaraan, menyajikan wajah yang tampan, tapi juga memberikan perhatian. Istri tidak dipertontonkan aibnya di keluar sana ya. Jadi laki-laki itu tetap berkewajiban memberikan nafkah. Lalu bagaimana kalau istri yang bekerja? Tentu tidak salah. Siti Hajar dalam Al-Quran dikatakan inna sofa wal marwata min sya'airillah. Dari sofa ke marwah, marwah ke sofa, jalan bulak-balik nyari air tuh buat Nabi Allah Ismail. Siti Khadijah radhiyallahu anha terkenal dengan pedagang yang sukses, habis hartanya untuk perjuangan suaminya. Jadi boleh istri pun bekerja. Ya, akan tetapi bagaimana kalau misalkan si suami itu di rumah aja karena mungkin terkena PHK, nggak dapat kerjaan, atau mungkin istrinya yang lagi karirnya lagi bagus nggak bisa digantikan kerjaannya seperti mungkin dokter, dosen mungkin seperti Ustazah Nada ya. Kalau di antara keduanya itu ada saling ridho antara suami dan istri, maka tidak ada yang perlu diperselisihkan. Oh gitu. Asalkan tetap ada usaha dari seorang suami untuk mencari nafkah. Oh nggak bisa keluar, susah nyari kerja, buka warung kali di rumah. Warung ke warung kagak ada modalnya, ada bisa buka online. Ya. Dimana sekarang kerjaan insya Allah bisa lebih dimudahkan. Yang penting jangan keasikan. Nah, akhirnya betah di rumah. Apalagi nauzubillah banyak di keluaran sana yang banyak tingkah suaminya. Kerja nggak mau, ngerokok iya, ngopi mulu di luar. Belum lagi main judi. Waduh. Akhirnya istrinya bilang, lelah diriku mencoba mempertahankan. Diketawa baik. Udah. Ini nangis. Terlalu sedih hatinya. Bunda terlalu sedih. Saya aja udah netes air mata nih. Masya Allah. Jadi hendaknya wasyawirhum fil amr. Kita bermusyawarah. Gimana nih Pak, Mama kerja boleh, Papa ridho? Ridho. Tapi anak diurusin sama Bapak nggak apa-apa? Nggak apa-apa, silakan. Nah, insya Allah semuanya ridho, tetap saling menjaga perasaan. Tapi bagus nih Masya Allah. Meskipun pertanyaan seperti itu, tapi ini ayah yang bekerja ini. Alhamdulillah. Ini ayah yang kebetulan lagi dapat kerja. Alhamdulillah. Bunda. Iya. Pasti bunda-bunda di sini masih ada nih yang mau nanya nih. Tapi nanti dulu kita lihat dulu ada pertanyaan bunda di rumah. Nah, silahkan ini dia videonya. Halo, Assalamualaikum Bunda. Perkenalkan saya Resi. Selain ibu rumah tangga, saya juga sebagai pekerja kantoran dan aktif di beberapa organisasi. Saat ini saya lagi baper nih Bun. Ada hal yang mengganjal dan ingin ditanyakan ke Bunda. Barangkali ada solusi atau jawaban yang terbaik. Jadi saat ini kondisi saya lagi sibuk-sibuknya di luar, lagi banyak aktivitas di luar. Nah, lalu apakah urusan rumah atau urusan anak-anak itu masih tanggung jawab saya yang saat ini sedang kapasitas atau kesibukannya sedang meningkat, sedang tinggi gitu Bun. Bagaimana ya? Terima kasih Bun. Ini sekarang dari seorang istri pertanyaannya. Iya, istrinya kerja, suaminya kerja. Tapi terus terang ya kalau zaman sekarang nih bunda-bunda di sini juga tahulah bahwa istri-istri itu sekarang yang udah banyak yang kerja, banyak wanita-wanita karir ya. Iya. Itu gimana? Siapa yang mau jawab nih? Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bang Melki, perempuan kerja nggak salah. Ketika suami, bahkan yang di rumah suami yang bekerja, tadi udah dijawab sama Bunda Liza, itu pun juga nggak salah, asalkan jangan keasyikan ya. Cuma bagaimana ketika seorang istri sudah memiliki karir yang bagus, sampai rumah anak diurusin nggak, rumah diberesin nggak, apakah itu tugasnya istri? Nah ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua itu kita pemimpin, Bun.
Ya. Bunda, kita pemimpin loh ini dan kita akan dipertanggungjawabkan. Kita akan diminta kelak nanti pertanggungjawabannya. Betul. Dan di antara yang diminta pertanggungjawaban kita nih, bunda-bunda semua adalah bagaimana rumah kita, bagaimana makanan yang akan kita sajikan kepada anak-anak kita, bagaimana pendidikan, bagaimana ketika anak-anak di rumah apakah sudah terlayani dengan baik, dan itu adalah peran dasar dari seorang ibu. Kalaupun bekerja silahkan, apalagi mungkin sekarang dibantu dengan asisten rumah tangga. Boleh, nggak apa-apa. Cuma ketika di rumah, yuk peranan seorang ibu juga harus ada. Sayang nggak sih kalau sekiranya di rumah terus tiba-tiba kita abaikan anak begitu aja, terus tiba-tiba ketika kita nggak sadar waktunya, anak udah pada gede semua, kehilangan waktu. Nah itulah, jadi sekali lagi istri boleh bekerja silahkan, apalagi untuk memenuhi, membantu suami dengan karir yang bagus silahkan. Tapi ketika sampai rumah jangan lupa yuk ada kebutuhan kita untuk bersama dengan anak. Liatin tuh piring-piring udah dicuci belum, meskipun mungkin ada asisten rumah tangga, nggak kita yang turun tangan, nggak apa-apa, minimal kita minta tolong. Yuk Mbak, ini tolong bersihin ya, ini tolong siapin ya, itu boleh. Asalkan jangan lupa peranan dasar kita Bang Melki. Ya, mudah-mudahan kita semuanya menjadi ibu yang sukses di luar, sukses juga di rumah. Amin ya robbal alamin. Jadi intinya tuh komunikasi tuh penting banget dalam berumah tangga. Bang, kalau nggak ada komunikasi mah bingung. Iya benar. Nih ada orang saking nggak pernah komunikasi Bun, yang satu ngelihat lakinya pengen usaha punya sepeda bannya cuma sebelah. Yang satu lihat lakinya, bini gua ngelihat pakai anting cuma sebelah. Lah, terus karena nggak ada komunikasi, lakinya ke pasar beli ban, sepedanya dijual, dibeliin anting sebelah. Bininya juga sama, kasihan laki kita mau usaha, kagak punya, dijual lah antingnya. Akhirnya lakinya datang ke rumah bawa anting segede ban sepeda. Itu karena nggak ada musyawarah. tuh. Berarti komunikasi ya. Berarti komunikasi ya Bun ya. Komunikasi penting. Iya. Bener banget. Nah Bun, Ya. Bunda, masih ada yang mau nanya nggak nih? Ayo. Oh, dia langsung Wajah-wajahnya masuk. banyak yang mau nanya. Yang mana nih? Bunda Nada, Bunda Lisa, yang mana nih? Banyak banget ya? Bun. Ya silakan. Ibu dari mana nih? Siapa namanya? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmudah dari Kajian Muslimah Asuryaniyah. Bun, Iya. baper nih. Kenapa tuh? Gini ya Bun, suami istri kan bekerja. Kemudian anak itu kita titipkan di penitipan anak. Kan sekarang banyak banget tuh ya penitipan anak. Dari mulai yang 0 bulan ada sampai sekian tahun juga ada. Dan juga kita pakai jasa asisten atau suster. Itu bagaimana ya Bun sebagai seorang ibu mendidik anak dengan kita menitipkan di tempat titipan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai namanya, Bu Mahmuda. Iya. Mamah-mamah masih kelihatan muda. Masya Allah. Nah ini gimana nih? Ada tempat penitipan anak. Anaknya katanya Bunda Mahmuda, ada yang masih bayi juga dititipin. Kalau umpamanya asisten rumah tangga, mungkin sebagian besar kita sekarang pakai asisten rumah tangga nih. Itu gimana hukumnya dalam Islam nih? Baik, thalabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu wajib bagi orang yang muslim. Suami istri bekerja untuk mencari rezeki yang halal, boleh. Tapi mendidik anak pun adalah kewajiban. Boleh seorang istri bekerja, seorang suami memang mencari nafkah, tapi ingat, kewajiban kita seorang orang tua pun harus tetap diperhatikan. Untuk apa? Karir di luar bagus, anak terlantar, anak tidak terdidik. Tapi kalau dengan ada solusi atau ikhtiar daripada bunda-bunda di rumah ini, menitipkan anaknya, mungkin ada yang di orang tuanya, ada yang pakai ART, cari penitipan atau orang yang dapat kita percayai. Orangnya baik, orangnya soleh, orangnya berilmu, kita yakin anak kita aman di orang tersebut, di pengasuhan tersebut, maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Asal tetap kita mengkontrol, ya, tetap kita memperhatikan, ya. Jangan keasikan nyampe ke rumah yang ada, sedok yang tadinya udah habis, Tambahin lagi. ada suami malah dibeletotin,
keluar rumah alisnya pada melengking, nyampe ke rumah pakai daster nggak ada kacingan. Ya, tetap harus kalau suami minta dilayani, tetap dilayani. Anak diperhatikan dan insya Allah mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawadah penuh rahmah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Semakin seru banget nih pembahasan kita nih bunda-bunda di sini ya. Nanti kita ketemu lagi setelah yang satu ini ya. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta.